Inna ad-dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat keistiqomahan di atas hidayah Islam, yang ini merupakan nikmat terbesar bagi seorang hamba, di mana Islam merupakan satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima pada hari kiamat. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan pernah diterima, dan pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari segelintir hamba-hambanya untuk tetap istiqamah sampai hari ini, dan sebagaimana Allah telah mudahkan kita untuk istiqamah pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan kita untuk istiqamah sampai kita wafat kelak, dalam rangka mengamalkan firman Allah surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan pula kepada kita adalah kesempatan untuk bisa beramal saleh. Dan alhamdulillah, pada hari ini telah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mengerjakan beberapa macam ibadah, salat 5 waktu, berzikir, zikir-zikir yang mutlak maupun muqayyad, dan juga amal soleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan menjadikan amal soleh tersebut sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit faedah untuk kita semua, sebuah nasihat yang bukan bersumberkan dari saya, melainkan bersumberkan dari Allah dalam firman-Nya dan dari Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, yang saya berikan judul sifat suami saleh, yang seakan-akan judul tersebut dikhususkan untuk para laki-laki yang telah menjadi seorang suami, meskipun nasihat tersebut mencakup untuk semua. Saya menyampaikan nasihat seputar sifat suami saleh bukan berarti kita telah sempurna, telah berhasil menjadi suami. Bahkan bisa kita katakan banyak yang lebih berpengalaman menjadi seorang suami dan telah berhasil.
Namun itulah dia kenapa saya katakan nasihat bukan bersumberkan dari saya, namun dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga ini dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir kepada kita, tetap mengalir kepada kita meskipun kita telah wafat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suami seorang laki-laki yang telah memasuki jenjang rumah tangga, mengarungi bahtera rumah tangga, atau memberanikan diri menerjang ombak dengan bahtera, dengan kapal untuk menjalankan rumah tangga yang mau tidak mau akan dia jalankan sehidup semati sampai ke surga insyaallah. Tentu saja jamaah sekalian, seorang suami dan istri, dan mudah-mudahan kapan-kapan saya pula akan sampaikan tentang masalah istri salihah ketika Allah berikan kepada kita kesempatan. Jamaah sekalian, seorang suami yang telah mengarungi bahtera rumah tangga, selayaknya dia harus senantiasa introspeksi diri, evaluasi. Untuk apa dia memberanikan diri untuk menikah? Sebelum saya sampaikan apa saja perangai-perangai suami saleh, saya mengajak kepada semuanya untuk introspeksi diri, evaluasi. Ketika kita menikah, berani untuk menikah, apa tujuan kita? Ketahuilah pernikahan merupakan ibadah. Nabi SAW sabdakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu merupakan sunnahku. Sunnah dalam artian tuntunanku, ajaranku, ibadah yang tentunya Nabi SAW ajarkan kepada kita tata caranya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Karena nikah merupakan ibadah, maka kita nggak boleh main-main. Para jamaah sekalian, saya yakin ketika kita melihat ada orang mengerjakan ibadah 5 menit, yaitu sholat, tapi sambil main-main, kita akan marah, geram, dan bahkan mencaci maki orang tersebut. Bagaimana dengan orang yang ingin menjalankan ibadah seumur hidup, yaitu rumah tangga, namun main-main dan tanpa persiapan? Maka ini merupakan sebuah bentuk kebodohan yang nyata. Seorang laki-laki yang menjadi suami harus berpikir berkali-kali, istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa dia menikah. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang laki-laki yang menikah, di antara tujuannya di samping menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia niatkan untuk memperbaiki akhlak sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Seorang laki-laki yang berani menjalankan ibadah rumah tangga atau pernikahan, maka hendaknya dia niatkan dalam rangka memperbaiki akhlak agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Mengapa demikian? Apa hubungan antara menikah dengan akhlak mulia? Nabi SAW menasihati para pemuda yang telah memiliki kemampuan harta, kemampuan fisik, kemampuan ilmu, agar jangan menunda-nunda pernikahan. Kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah, persiapan fisik, harta, ilmu, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Kenapa harus menikah jamaah sekalian? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah lebih membuat kita bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj. Dengan menikah lebih bisa membuat kita untuk menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Yang belum mampu menikah, maka banyak-banyak berpuasa. Karena puasa merupakan tameng, penghalang agar dia tidak terjerumus ke dalam syahwat yang membuat Allah murka. Ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi SAW mengatakan kalau kita menikah kita bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kemaluan. Ini artinya orang yang menikah, termasuk kami para laki-laki, para suami, setelah menikah menjadi pribadi yang akhlaknya tambah mulia. Jangan malah setelah menikah tambah liar, tambah berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak buruk, apapun itu bentuknya.
Maka mari evaluasi bersama terus, dan ini tiap hari evaluasi, introspeksi diri terus seperti itu. Sudahkah tujuan pernikahan kita benar, tepat, sesuai sasaran, atau jangan-jangan melesat makin jauh? Masih ada kesempatan untuk berubah selama hayat masih dikandung badan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berbicara masalah akhlak yang mulia ketika setelah menikah, maka seorang suami yang saleh, di antara bentuk akhlaknya yang mulia adalah senantiasa memberikan kepada istri hak-haknya, tidak mengurangi hak-hak mereka. Dalam artian, disinilah saya akan sampaikan perangai-perangai apa saja yang harus dimiliki oleh suami sehingga dia menjadi suami yang saleh. Kita semua jamaah sekalian berusaha untuk menjadi suami yang saleh. Hari ini kita merasa masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, masih belum maksimal dalam mendidik keluarga. Masih ada kesempatan. Kita berusaha dengan kita mempraktekkan tuntunan-tuntunan Islam, tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita bisa mengarungi bahtera rumah tangga. Sebesar apapun ombaknya tidak membuat bahtera kita pecah, karena sudah ada pegangan-pegangan, sudah ada kekuatan-kekuatan, yaitu akhlak yang mulia. Saya kutip nasihat ini dari kitab Al-Wajiz, kitab yang masyhur di telinga kita, fi fiqhis sunnah wal kitabil aziz, pada bab nikah, tentang masalah hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh para suami, karya Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi. Semoga Allah limpahkan pahala jariah kepada beliau. Langsung saja, apa perangai yang harus kita miliki sebagai suami agar menjadi suami yang saleh? Yang pertama, an yu'ashira ar-rajulu al-mar'ata bil ma'ruf. Seorang suami harus mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Seorang suami harus mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Dibahasakan dengan ungkapan yang lain, seorang suami harus bermuamalah, menyikapi istrinya setiap hari dengan cara atau dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan perintah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian, pergaulilah mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jamaah sekalian, banyak bahtera rumah tangga baru seumur jagung namun pecah, belum sampai samudra, padahal baru sampai pantai atau baru sampai perairan dangkal, belum yang dalam. Jamaah sekalian, mengapa demikian? Pasti ada kesalahan, entah dari pihak suami maupun istri. Kita tidak menyalahkan kedua-duanya, namun pasti ada sebuah kesalahan, pasti ada akhlak mulia yang belum terrealisasikan, pasti ada akhlak-akhlak buruk yang makin terpelihara sehingga makin menjamur dan menjamur. Tahu sendiri jamaah sekalian, jamur kalau sudah merebak kemana-mana akan merusak segalanya. Tembok sekokoh apapun, ketika ada parasit-parasit di dalamnya, pasti akan merusak tembok tersebut. Begitupun akhlak-akhlak yang buruk. Seorang suami wajib, kita katakan wajib, bergaul dengan istrinya dengan cara yang mulia semaksimal mungkin. Pelajari bagaimana akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela istri-istrinya dengan bahasa-bahasa buruk, gelar-gelar buruk, kalimat-kalimat yang keji. Nabi SAW tidak pernah menggunakan telapak tangannya untuk diayunkan ke wajah istri-istrinya, semarah apapun beliau. Rumah tangga beliau sangat-sangat berhasil, tanpa pukulan. Sebagian suami yang bersifat agak otoriter atau diktator menyangka harus dengan pukulan agar istri sadar. Pukulan-pukulan yang kita ayunkan ke wajah-wajah istri-istri kita tidak akan pernah membuat mereka salihah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan akhlak buruk membuat dia atau istri-istri kita membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Nabi SAW mengatakan di antara bentuk-bentuk cara bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dalam hadis yang juga masyhur ya, Nabi SAW sabdakan, antut'imaha idza ta'imt,
Hendaknya engkau memberikan kepada istrimu makan sebagaimana engkau pun makan. Kalau suami makan, istri juga harus makan. Maksudnya apa? Memberi infak, nafkah. Jangan sekali-kali suami egois, memikirkan agar dirinya kenyang sementara istri dan anak-anaknya kelaparan. Lalu kata Nabi SAW, wa taksuwaha idhak tasait, dan engkau memberikan kepada istrimu pakaian sebagaimana engkau pun butuh berpakaian. Ini juga tugas suami, memberikan kepada istri pakaian yang menutup auratnya, memberikan hak-hak berpakaiannya, memperhatikan cara-cara berpakaiannya. Intinya infak, hak-hak istri harus terpenuhi. Wala tadribil wajah, kata Nabi SAW, jangan engkau memukul wajah. Tegas dan jelas. Ini hadis yang hampir tidak butuh tafsiran, karena begitu jelas dan kita mudah faham. Kata Nabi SAW, jangan memukul wajah, jangan menampar. Wala tuqabbih, dan janganlah engkau menjelek-jelekan. Banyak di antara suami tujuan utamanya menasehati, memberikan kecaman-kecaman agar istri tidak bermaksiat, namun sambil diiringkan dengan pemberian gelar-gelar buruk. Wahai A, wahai B, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan-sebutan nama hewan atau nama-nama buruk lainnya dan seterusnya. Padahal dahulu ketika dia datang ke orang tuanya istri, orang tua si perempuan ingin melamar dengan cara yang terbaik dan berubah, memakai baju kesolehan, dan mengatakan siap untuk mendidiknya, menjaganya, dan seterusnya. Tegakah kita para suami mempergauli anak perempuan yang telah dipelihara oleh ayahnya sejak kecil, disayang-sayangi, dijadikan seperti ratu di sebuah kerajaan, lalu kita ambil dengan cara halal memang, lalu kita jelek-jelekkan dia? Tentu jamaah sekalian, sebagaimana kita menjelek-jelekkan istri kita, lalu tiba-tiba ketika ibu kita dijelek-jelekan, anak perempuan kita dijelek-jelekan, kita tidak akan terima. Maka di sini Nabi SAW mengabarkan perangai suami saleh tidak menjelek-jelekan istri, tidak memukul wajah. Wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi SAW, janganlah engkau menghajar. Hajar ini boikot, mengusir, mendiamkan, melainkan istrimu tetap di rumah. Semarah-marahnya kita para suami, jangan diusir istrinya. Mau kemana dia? Kasihan. Kalau kita para laki-laki terusir, laki-laki terbiasa mandiri, terbiasa makan nasi tanpa lauk. Adapun istri ketika diusir harus kemana dia? Ya memang kalau sekiranya rumah kita dengan rumah istri, rumah orang tua istri dekat, dia bisa ada pelarian. Tapi kalau tidak ada, seperti apa? Bayangkan jemaah sekalian, dia telah rela mengikuti kemanapun kita pergi. Bahkan dia rela meninggalkan ayah dan ibunya tersayang untuk ikut kepada kita sejauh apapun kita pergi. Lalu tiba-tiba ketika kita marah, dirundung emosi, syaitan menguasai, kita usir dia. Kata Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait. Janganlah engkau menghajarnya, memusuhinya, memboikotnya, mendiamkannya, kecuali istrimu tetap berada di rumah. Loh, mengapa kita marah kepada istri, tapi Nabi SAW tetap mengatakan istri tetap di rumah? Iya, tetap di rumah jamaah sekalian, agar kita bisa kembali melihat istri kita. Semarah-marahnya kita kepada istri, pandanglah wajahnya. Ingatlah ketika dia melahirkan anak kita, keturunan kita. Ingatlah kebaikan-kebaikannya ketika dia membereskan rumah kita. Kita pulang setelah beraktivitas, rumah sudah rapi, anak-anak sudah beres semuanya. Tegakah kita, jamaah sekalian, berbuat buruk kepadanya? Wallahi demi Allah, kalau kita catat kebaikan-kebaikan istri, lalu kita catat keburukan-keburukannya, kebaikan jauh lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Hanya saja kita terkadang para suami dirundung syaitan, dijajah oleh syaitan, sehingga na'udzubillah, ketika marah kita melihat seakan-akan istri itu adalah makhluk paling buruk di rumah. Nah, di sini kata Nabi SAW, jangan dimusuhi meskipun semarah apapun ya jamaah sekalian, jangan dimusuhi, jangan didiamkan, melainkan istri tetap berada di rumah. Ma'asyiral muslimin,
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa mempraktekkan tuntunan-tuntunan mulia tersebut dari Nabi SAW, maka kita akan menjadi pribadi yang paling terbaik. Sebaik-baiknya suami bukan suami yang terkaya. Sebaik-baik suami bukan suami yang terkenal, paling masyhur, paling dikenal oleh masyarakat. Bukan itu. Sebaik-baik suami bukan yang tertinggi derajat sosialnya di mata masyarakat. Sebaik-baik suami adalah yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Kita ingin mengaku sebagai suami soleh, suami terbaik, maka perbaiki akhlak kita kepada mereka. Nabi SAW juga sabdakan, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus apanya? Akhlaknya. Orang beriman yang paling mulia, jemaah sekalian, yang paling bagus akhlaknya, bukan yang paling tinggi derajatnya di mata masyarakat. Ketika suami sudah menjadi kepala negara misalnya, apakah itu sudah menunjukkan sebuah kemuliaan? Belum tentu. Apakah ketika suami tidak memiliki apa-apa dari segi dunianya, Allah berikan ujian, kekurangan, serba kekurangan, apakah ini menunjukkan suami telah gagal? Tidak. Suami telah berhasil ketika dia memiliki kepribadian yang mulia, akhlak yang mulia, yang dia bisa bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang termulia pula. Lalu kata Nabi SAW, wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik cara muamalahnya kepada istri-istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa mempraktikkan tuntunan-tuntunan Nabi SAW dalam bermuamalah kepada para istri, sehingga Allah mudahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Pribadi yang saleh, suami yang saleh, bagai nahkoda yang cerdas, nan handal, sebesar apapun ombak menerpa, tidak akan pernah takut, karena dia telah memiliki strategi-strategi yang canggih, yang insya Allah dia bisa mengarungi lautan seganas apapun cobaannya, sebesar apapun tiupan-tiupan angin di tengah laut, dia akan sampai ke pelabuhan dengan selamat. Yang berikutnya jamaah sekalian, yang kedua, di antara perangai suami saleh adalah an yasbiru ala adzaha wa an ya'fu amma yakunu minha min zallat. Seorang suami harus bersabar atas gangguan yang muncul dari istrinya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Seorang suami harus bersabar atas gangguan yang muncul dari istrinya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini ujian berat bagi semua, laki-laki apalagi perempuan yang sudah jadi suami ataupun yang belum. Ini ujian untuk semuanya jamaah sekalian. Bersabar itu tidak mudah, melainkan bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, bimbingan, serta hidayahnya dan kemudahan darinya. Memaafkan kesalahan istri, bersabar atas kekurangan-kekurangannya, bersabar atas gangguannya. Ketahuilah jamaah sekalian, perempuan itu diciptakan bengkok karena terbuat dari tulang rusuk. Ya, Allah menciptakan Hawa, istrinya Adam, dari dhila', tulang rusuk Adam alaihi salam, tercipta bengkok. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kalian terhadap perempuan dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqana min dhila', mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dhila'. Wa inna a'waja ma fi dhila' a'lahu, dan yang paling terbengkok adalah yang atasnya, bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu paksa meluruskan, dia akan patah sekalian. Ini berbahaya. Wa in taraktahu lam tazal a'waj, kalau engkau biarkan pun dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka berbuat baiklah kepada para perempuan. Istri-istri kita itu bagai tulang rusuk jamaah sekalian. Kalau kita paksakan dia harus baik, harus salehah dengan cara memaksa, dengan cara yang tidak baik, dia akan patah.
lurus tidak, patah iya. Artinya membuat dia menjadi salihah tidak, malah semakin membuat dia jauh dari kebenaran, membuat dia makin menjadi perempuan yang buruk, yang membuat Allah murka kepadanya. Kalau kita tinggalkan dia tetap bengkok. Dalam keadaan bengkoknya itulah perempuan, maka bersabar, nikmatilah kebengkokannya, pelan-pelan saja, bertahap. Karena perempuan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali perangai-perangai dari para perempuan yang tentunya harus membuat para laki-laki bersabar dengan kesabaran yang ekstra. Perempuan-perempuan yang Allah berikan ujian, ya tentunya semua perempuan dapat ujian. Kita ambil contoh, setiap bulan perempuan itu mengalami namanya menstruasi. Sebelum menstruasi atau ketika menstruasinya, dia merasakan kesakitan dan kram di bagian rahimnya, yang membuat akhirnya perempuan itu terkadang sensitif, mudah marah. Sebagai laki-laki kita wajib mengetahui hal dasar ini. Kalau hal dasar ini kita nggak paham, ini musibah. Sebagian suami-suami baru, mereka kaget kenapa kok istrinya tiba-tiba marah-marah, mudah ngambek, tambah manja, mudah curiga, cemburu, dan seterusnya. Terlebih ketika sedang menstruasi misalnya, wajar, karena dia sedang merasakan bagaimana sakitnya kram rahimnya yang Allah berikan kepadanya sebagai ujian tiap bulan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang suami wajib bersabar, nikmati sifat ngambek dan marahnya. Kita akan berbahagia dan banyak-banyak bersabar, karena insya Allah semarah-marahnya perempuan atau istri ketika melihat suaminya membalas dengan cara yang baik, dan itu perintah Allah kepada kita, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang terbaik. Maka seorang perempuan ketika melihat suaminya membalas kemarahannya dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, insya Allah membuat si perempuan atau si istri meredam kemarahannya, meredam emosinya, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita agar kita itu bisa selalu bersabar dan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan istri-istri kita. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan. Seorang yang beriman laki-laki tidak boleh membenci seorang beriman perempuan. Maksudnya, seorang suami tidak boleh membenci istrinya sendiri. Bagaimana caranya agar tidak benci, agar tidak marah, agar bisa bersabar dan mudah memaafkan kesalahannya? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ketika seorang suami membenci sebagian perangai-perangai istrinya, namun perangai-perangai istrinya yang lain membuat dia ridho. Artinya apa jamaah sekalian? Memang sekarang istri membuat kita marah, tapi ingat kebaikan-kebaikannya. Dengan ingat kebaikan-kebaikannya akan membuat kita tidak lagi marah kepadanya dan bisa bersabar atas gangguannya. Dan dengan ingat kebaikan-kebaikan istri membuat kita mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Apa kesalahan? Jasa-jasa istri kepada kita jamaah sekalian. Kalau seorang suami itu berpikir apa jasa istri kepada suami, mudah sekali menggambarkannya jamaah sekalian. Istri kita yang melahirkan anak-anak kita, sudah itu saja. Seorang istri ketika melahirkan anak jamaah sekalian, dia dihadapkan cobaan antara hidup dan mati. Sakit ketika melahirkan digambarkan oleh para ilmuwan sebagaimana patah puluhan tulang dalam tubuh secara bersamaan. Dia harus mengeluarkan anak dari rahimnya. Ketika dia dimintakan pilihan mau tetap hidup bayinya, atau dengan resiko si ibu meninggal, atau ibu yang hidup si anak meninggal, dia pasti akan memilih lebih baik anak saya hidup, saya yang meninggal. Dengan itu saja, kita sebagai suami, sebesar apapun jasa kita kepada para istri, belum bisa membalas mereka. Ingat itu saja, ketika seorang istri menghadirkan sifat yang sangat-sangat menjengkelkan untuk kita, kita akan tidak jadi marah dan mudah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Jamaah sekalian, secara umum, Islam memerintahkan kita untuk saling memaafkan, sebisa mungkin memaafkan. Sebagian suami berpikir, kalau saya memaafkan menunjukkan saya lemah, tidak punya wibawa, tidak punya ketegasan, tidak punya keberanian. Masa sama istri takut,
Saya kan laki-laki terhormat, saya di luar dihormati oleh masyarakat, saya punya pengikut yang banyak dan seterusnya. Justru jamaah sekalian, kita mencari kegagahan, kita mencari wibawa, kita mencari kemuliaan dengan cara memiliki sifat pemaaf, bukan dengan cara menjadi pribadi yang diktator, otoriter, jahat, kejam, keji dan seterusnya. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita ada beberapa perkara yang pasti terjadi, yang mana perkara-perkara yang pasti terjadi ini menyalahi logika kita semua. Nabi SAW mengatakan yang pertama, ma fatahallahu abdan baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mengemis kepada manusia, minta-minta kepada manusia, melainkan Allah akan membuatnya makin miskin. Ya, kata Nabi SAW, pasti terjadi. Yang pertama, seorang hamba semakin dia mengemis, minta-minta kepada manusia, maka semakin miskin. Logika manusia, harusnya kalau semakin minta-minta semakin kaya, semakin jaya dia. Makanya kita lihat pengemis-pengemis, meskipun di gerobaknya sudah ada puluhan juta, dia nggak akan berhenti mengemis. Saya belum pernah dengar seorang pengemis ketika sudah mendapatkan puluhan juta hasil mengemisnya, dia berhenti buka usaha. Saya belum pernah dengar. Justru yang ada, semakin hari semakin semangat mengemis. Kenapa? Tinggal duduk, minta, dapat uang, mengalir terus. Kalau usaha kan harus ya siap capek, siap bangkrut, siap bersaing, siap disihir. Itu kalau usaha ya. Ujiannya berat sekali. Masya Allah. Nah, kalau mengemis, semakin mengemis bukan semakin kaya kata Nabi, tapi semakin mengemis semakin miskin. Yang kedua kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba memaafkan kesalahan saudaranya illa izzan lahu yaumal qiyamah, melainkan sifat pemaafnya itu akan menjadikan dia izz, gagah pada hari kiamat. Ya jemaah sekalian, kata Nabi SAW, semakin seorang hamba punya sifat pemaaf, memaafkan kesalahan saudaranya, mudah memaafkan, maka dia semakin gagah, semakin berwibawa, orang semakin segan kepadanya. Beda antara orang segan dengan orang takut karena orang menghindar karena takut. Ada salah satu orang misalkan dia punya sifat jahat. Orang lain itu kalau ketemu dia pasti lari. Larinya ini bukan karena segan, bukan karena menghormati, tapi karena takut akan kezolimannya. Adapun orang yang pemaaf, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Pemaaf itu akan menjadikan dia sebagai orang yang disegani, dicintai. Beda ya jemaah sekalian, orang yang ditakuti dengan orang disegani. Ditakuti itu orang akan menghindar jauh. Dia datang, orang pada lari. Dia tidak ada, orang pada senang. Kalau orang disegani, dia datang, orang tetap datang, namun segan, menghormati. Dia ada, orang senang, dia tidak ada, orang sedih. Kita ingin disegani, menjadi suami yang soleh plus disegani, jadilah pemaaf. Maafkan kesalahan-kesalahan istri dengan cara mengingat kebaikan-kebaikannya. Niscaya kita akan menjadi pribadi yang soleh, insya Allah. Yang berikutnya, perangai yang ketiga di antara perangai-perangai suami yang soleh adalah an yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yakhdishu syarafaha. Gimana? Jeda dulu. Cut dulu ya. Selatan teruskan ya. Ya, baik. Kita cut dulu ya kalau begitu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik. Kita lanjut. Di antara perangai suami saleh adalah an yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yakhdishu syarafaha. Hendaknya seorang suami menjaga istrinya dari hal-hal yang dapat
mencoreng kehormatannya. Seorang suami harus menjaga istrinya dari hal-hal yang dapat mencoreng istrinya. Artinya membuat istrinya menjadi pribadi yang dibenci, dijelek-jelekkan, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang suami harus senantiasa menjaga istrinya dari semua perkara yang dapat menjelek-jelekan kehormatannya. Di antara contoh, seorang suami harus melarang istrinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada seorang istri ingin mengerjakan sebuah perbuatan maksiat, maka suami wajib melarang. Ketika ada seorang istri yang dia berbuat perkara-perkara yang sangat tidak layak untuk dikerjakan seorang perempuan muslimah, maka dalam hal ini seorang suami harus menjaga. Ketika seorang istri mengatakan ini merupakan hak masing-masing, hendaknya tidak perlu ikut campur urusan satu sama lain. Ini merupakan perkataan yang sangat-sangat tidak layak untuk diucapkan. Dan ini merupakan pemikiran-pemikiran syaitan yang ingin agar suami maupun istri makin renggang dan bahkan pecah di tengah jalan. Sebagai seorang suami, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan-perempuan, bagi para istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa laki-laki adalah pemimpin? Karena Allah telah lebihkan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan laki-laki, memberikan kelebihan kepada laki-laki. Entah kelebihan fisik, kelebihan perangai, dan seterusnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu memiliki tugas untuk menafkahkan istri-istri mereka, sehingga Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Karena kita sebagai pemimpin, maka kita berhak untuk membuat peraturan-peraturan yang jika ditaati membuat rumah tangga bahagia, yang jika ditaati membuat istri menjadi pribadi yang salihah, menjadi ibu calon penghuni surga. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali perangai-perangai yang harus kita sampaikan kepada istri agar jangan sampai dia kerjakan. Di antara contohnya adalah tabarruj. Seorang istri ingin tabarruj, yaitu berhias secara berlebihan. Berhias secara berlebihan di hadapan kepada yang bukan suaminya. Allah Subhanahu wa taala melarang keras para perempuan-perempuan berhias dengan hiasan-hiasan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Berdiam dirilah kalian di rumah kalian. Allah perintahkan para perempuan-perempuan jangan banyak keluar. Diam di rumah itu lebih baik. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj, berhias sebagaimana perempuan-perempuan jahiliyah terdahulu bertabarruj, menggunakan perhiasan-perhiasan yang menggoda dan seterusnya. Seperti apa? Minyak wangi dan beberapa aksesoris-aksesorisnya, membuka aurat dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa cara-cara berhias perempuan ternyata disindir jelek oleh Nabi SAW, dan Nabi sampai mengatakan la'anallah, semoga Allah melaknat. Ada beberapa cara-cara berhias yang ternyata Allah laknat, Allah benci. Karena laknat berdasarkan definisi dari para ulama adalah al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Apa di antara bentuk-bentuk berhias yang Allah laknat? Kata Nabi SAW, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan minta ditato. Mentato dan minta ditato. Mentato ini bukan henna. Adapun henna ini merupakan perhiasan yang dibolehkan bagi para perempuan sebagai pembeda antara mereka dengan laki-laki, yang mereka pakai pada beberapa momen-momen khusus, perayaan-perayaan spesial, hari raya, ketika mereka menjadi pengantin, dan seterusnya. Boleh, nggak masalah henna. Laki-laki tidak ya? Laki-laki tidak boleh menggunakan henna, melainkan dia boleh gunakan untuk rambut, nggak masalah. Kalau perempuan tidak diperkenankan. La'anallah, Allah melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan minta ditato. Baik yang mentato maupun minta ditato
Ya, pelaku maupun korbannya sama-sama dilaknat. Yang kedua kata Nabi SAW, wan namisat wal mutanammisat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis dan minta dicukurkan. Na'udzubillah, ini banyak. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian merupakan sebaik-baik pencipta, dan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik pembentuk rupa. Allah punya nama Al-Musawwir, yang membentuk rupa, Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Allah telah ciptakan bagi seluruh manusia, laki-laki maupun perempuan, penciptaan terbaik. Sungguh telah berdosa besar orang yang mengatakan ada produk gagal dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada produk gagal. Semua yang Allah ciptakan itu baik dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya penciptaan. Maka ciptaan Allah yang terbaik. Allah telah ciptakan bagi para perempuan dan laki-laki alis yang indah. Namun kenapa para perempuan mencukurnya? Mereka mengganti dengan pulpen bikinan mereka, dan mereka menyangka itu lebih baik. Alhamdulillah, Allah berikan kepada istri-istri kita hidayah sehingga tidak terjerumus ke dalam perkara tersebut. Nah, nasihat ini sampaikan kepada orang yang belum memahaminya, bahwa mencukur alis atau minta dicukurkan, pelaku maupun korban sama-sama terlaknat. Jika telah terjadi, ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah. Yang ketiga kata Nabi SAW, wal wasilat wal mustawsilat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan. Menyambung rambut dan minta disambungkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang atau perempuan-perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan, terlebih khusus bagi orang yang telah menyambung rambutnya lalu dia perlihatkan di halayak ramai, di sosial media maupun dunia nyata, lalu kepada para laki-laki yang bukan suaminya, maka perempuan tersebut telah memikul dosa-dosa besar sekali. Dosa membuka aurat, dosa jariyah, yang laki-laki akhirnya tergoda, na'udzubillah, memuji kecantikannya. Ditambah dia juga menanggung dosa menyambung rambut dengan alasan apapun. Ada sebagian orang atau sebagian perempuan yang karena sudah terbiasa membuka tidak memakai jilbab, sehingga ketika dia ingin menghadiri sebuah perayaan-perayaan spesial, dia malu karena rambutnya masih pendek. Lalu dia pergi ke suatu tempat, dia menyambung rambutnya agar terlihat cantik dan seterusnya. Ketahuilah ini merupakan cara berhias yang terlaknat. Yang keempat, kata Nabi SAW, Allah melaknat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mengikir gigi agar terlihat cantik, dan mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Allah ciptakan memang giginya agak maju. Dia malu dengan itu. Telah saya sampaikan jemaah sekalian, penciptaan Allah lah yang terbaik. Namun kenapa sebagian manusia mereka begitu benci dengan ciptaan Allah, iri dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya yang mungkin terlihat lebih indah. Allah ciptakan dia giginya agak maju, dia malu, diluruskan agar terlihat cantik, dihias. Jemaah sekalian, ini merupakan cara berhias yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mughayyirati khalqallah, merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah merupakan di antara bentuk dosa-dosa besar. Allah ciptakan orang Indonesia ya seperti itulah, tampangnya, fisiknya. Ada orang-orang yang tidak sabar, dia ingin memiliki hidung yang mancung seperti orang-orang Eropa. Akhirnya operasi plastik, pasang hidung palsu. Dia ingin memiliki apa ya? Intinya dia ubah semuanya. Ada perempuan yang tidak rela, tambah usia makin keriput wajahnya.
tidak rela, akhirnya dia tanam apalah yang kita nggak tahu namanya, menyebabkan akhirnya dia selalu terlihat awet muda. Apalagi na'udzubillah, ada perempuan-perempuan yang berani datang ke dukun untuk memasang sesuatu yang akhirnya menyebabkan dia selalu terlihat cantik maksimal. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini semua merupakan bentuk cara berhias yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau sekiranya, kata para ulama, dibolehkan kalau sekiranya kita itu bukan merubah ciptaan Allah, tapi mengadakan sesuatu yang asalnya pernah ada namun hilang. Contoh, orang-orang yang mengalami insiden-insiden, lalu tiba-tiba kehilangan tangannya misalnya, lalu dia mengganti dengan tangan palsu. Termasuk orang yang kehilangan giginya diganti dengan gigi palsu. Lalu ada orang yang mengalami kerontokan rambut, lalu dia melakukan proses zira'atus sya'r, tanam rambut. Berdasarkan penuturan para ulama, ini dibolehkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena ini bukan bentuk merubah ciptaan Allah, namun ini bentuk mengadakan sesuatu yang pernah ada. Hadisnya adalah tentang kisah salah seorang sahabat yang hidungnya putus. Ya, hidungnya putus. Lalu sahabat tersebut mengganti dengan hidung palsu terbuat dari perak. Karena tidak cocok, membuat akhirnya makin membusuk lukanya. Lalu sahabat tersebut dibolehkan oleh Nabi SAW untuk mengganti hidung palsu terbuat dari emas. Ini menunjukkan bolehnya memasang beberapa organ-organ palsu untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada, dan untuk agar tidak tercipta pemandangan-pemandangan yang membuat orang enggan untuk melihatnya. Nah, kembali kepada pembahasan perempuan-perempuan yang mereka berhias dengan hiasan-hiasan tadi, seorang suami wajib menasihati dengan cara apapun, dia wajib melarangnya. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istri-istri kita merupakan orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita, yang kita akan dimintakan pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang mereka. Apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kalian semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Sudahkah kita mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang baik? Sudahkah kita menasihati mereka? Sudahkah kita melarang mereka dari perbuatan maksiat? Atau jangan-jangan suami dan istri sama-sama diam, tidak mau saling amar ma'ruf nahi mungkar? Orang-orang Yahudi, mereka itu dilaknat oleh Allah. Di antara sebabnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Maka jamaah sekalian, bismillah, mohon pertolongan kepada Allah untuk selalu istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri-istri kita, dalam rangka menjadi pribadi-pribadi atau suami-suami yang saleh. Yang selanjutnya, yang terakhir, di antara perangai seorang suami yang saleh adalah an yu'allima ar-rajul zawjatahu ad-daruriyya min umuri diniha. Seorang suami harus selalu mengajarkan istrinya perkara-perkara agama. Nah, ini yang terkadang berat. Seorang suami harus mengajarkan istrinya perkara-perkara agama. Khususnya jamaah sekalian, perkara-perkara agama yang seperti apa? Apakah semua pembahasan ilmu? Tidak. Yang kita ajarkan kepada para istri adalah perkara-perkara dasar yang berkenaan dengan ibadah yang akan dikerjakan tiap hari. Salat, zikir, bacaan-bacaan salatnya, puasa di bulan Ramadan, zakat harta kalau istri punya harta, zakat fitri, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang mau haji, ajarkan cara haji yang tepat. Yang mau umroh, ajarkan manasik umroh yang tepat. Bukan berarti semua pembahasan agama, tidak, itu akan berat. Karena nggak semua pembahasan agama itu wajib kita ketahui. Ada beberapa pembahasan-pembahasan dalam Islam yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang memahaminya, yang lain tidak wajib. Pembahasan ekonomi syariah misalnya, suami dan istri sama-sama bukan pedagang, ya, dia mempelajari tentang ekonomi syariah.
seluk-beluknya, sampai pusing-pusing dia, padahal dia nggak pakai itu, maka nggak perlu. Pembahasan seputar perhitungan hukum waris dalam Islam, ini fardu kifayah, nggak semua wajib mempelajarinya. Sebagai seorang suami, kita wajib mengajarkan kepada istri perkara-perkara agama. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk masuk ke dalam surga sendirian. Kita wajib menggandeng tangan keluarga kita menuju surga dan menghindarkan mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat atau dalam ayat yang masyhur juga ya, yang terkenal di telinga-telinga kita, surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan. Ini mengerikan sekali jamaah sekalian. Manusia dan bebatuan. Ya, kita manusia. Ini musibah besar ketika seorang suami tidak bisa menggiring istrinya ke surga. Na'udzubillah. Dia dan istrinya terancam menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Nah jamaah sekalian, kita ajarkan istri perkara agama bukan karena kita mengaku sebagai orang yang lebih soleh, bukan. Kita ajarkan istri perkara agama, kita larang istri berbuat maksiat dalam rangka agar kita dan istri bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Berumah tangga cuma sehidup semati, ringkas sekali umurnya. Tapi berumah tangga sehidup sesurga, inilah rumah tangga yang hakiki, inilah keharmonisan yang sesungguhnya. Orang berpikir harmonis itu adalah kemana-mana berdua, foto bareng, mengabadikan atau mendokumentasikan kebahagiaan-kebahagiaan, kemudian ditampilkan di sosial media agar mendapatkan beberapa like, tambah followers, orang pada iri. Bukan hanya itu bukan keharmonisan sebenarnya. Itu hanya bentuk pura-pura bahagia. Bukan benar-benar bahagia, itu pura-pura bahagia saja. Dia sedang sedih sebenarnya, sedang ya gundah gulana. Namun karena dia takut orang-orang tahu kalau dia sedang sedih, akhirnya pura-pura bahagia, ditampakkan. Romantis sesungguhnya adalah ketika suami dan istri sehidup sesurga. Di dunia berkumpul, di surga pun berkumpul. Itulah yang Nabi SAW doakan ketika ada orang baru menikah. Kita doakan barakallahu laka. Semoga Allah berikan kepada engkau keberkahan, kebaikan maksudnya. Wa baraka alaika, dan semoga Allah berikan kepada rumah tanggamu keberkahan, kebaikan dalam rumah tangga. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kalian dalam khair, kebaikan. Kata khair ini sebuah kata yang nakirah dalam konteks positif, kalimat positif artinya umum. Semoga Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Kebaikan apa? Dunia dan akhirat, umum. Maka Nabi SAW mendoakan semoga pasangan ini dalam kebaikan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pasangan itu, suami dan istri harus berada di dalam kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu masuk ke dalam surga. Berpasang-pasangan kembali ketika di surga. Gimana caranya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Saling mengajak kepada kebaikan dan saling melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh perkataan yang paling Allah benci adalah ketika seseorang mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah, lalu yang diajak membalas dengan mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Kata Nabi SAW, perkataan yang paling Allah benci adalah ketika orang mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, lalu yang diajak mengatakan, alaika binafsik, hendaknya engkau urus diri kamu sendiri. Istri mengatakan, kamu aja belum benar sebagai suami, kok berani-beraninya mengajak kepada kebaikan. Ini perkataan terburuk yang paling Allah benci. Sekali lagi saya ingatkan, seorang suami mengajak kebaikan kepada istrinya bukan karena merasa sudah sangat soleh, bukan. Karena suami itu ingin menggandeng tangan istrinya ke surga. Dan jangan sampai istrinya masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Tugas kita berusaha, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mengajak istri kepada kebaikan, karena Allah
maka Allah akan berikan kita kemudahan, berikan kepada istri taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena Allah, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk menuju jalan-jalan kami. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan para nabi agar mendirikan salat beserta keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, kata Allah, dan bersabar atas nasihat tersebut, atas salat, atas ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi tersebut bukan untuk soleh dengan dirinya sendiri saja, tapi ajak keluarga untuk salat. Kita pun demikian, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Terutama juga ketika seorang suami dan istri telah memiliki anak. Nabi SAW juga perintahkan agar anak diajak ke surga, ajarkan perkara agama, diajak ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Pukullah mereka kalau enggak mau salat ketika berusia 10 tahun. Tapi pukulan yang tidak membuat luka. Jangan memukul wajah. Pukulan-pukulan di anggota tubuh yang lain yang tidak menimbulkan luka atau bekas. Yang paling aman dalam hal ini telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa fariquhum bainal madaji'." Dan pisahlah ranjang-ranjang mereka. Ini dalam rangka mengajarkan keluarga perkara-perkara agama yang sangat bermanfaat untuk di akhirat kelak. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan yang masuk, saya akan jawab. Ketika seorang suami berkata kasar kepada istri dan anaknya, apakah istri dan anaknya harus membela diri saja atau membela diri apa ini ya? Maksudnya mungkin apakah istri membela diri atau membalas gitu ya? Seorang istri ketika mendapati suaminya berperangai kurang baik. Ini sebenarnya pembahasan selanjutnya, perangai istri soleha. Tetap yang pertama bersabar, yang kedua nasihati. Seorang suami yang berbuat nusyuz, berbuat perbuatan-perbuatan keji, maksiat dan kasar, seorang istri wajib menasihati dengan cara yang terbaik. Dan cara menasihati suami tidak disamakan dengan cara menasihati anak. Cara menasihati anak langsung belak-belakan mungkin bisa. Adapun cara menasihati suami, maka hendaknya pilih waktu yang tepat, kemudian juga pilih momen yang tepat, sampai kira-kira suami siap untuk dinasihati, maka nasihati. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Inna lil qulubi syirratan wa fatrah." Hati-hati manusia itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa tidak semangat. Fakhudhuha 'inda syirrah wa dharuha 'indal fatrah. Ambillah hati-hati manusia ketika sedang siap, sedang semangat, dan tinggalkan hati-hati manusia ketika tidak semangat. Artinya, seorang istri ketika menasihati suami dalam keadaan suami sedang lelah pulang kerja, ini nggak tepat. Akan timbul permasalahan yang berikutnya. Ketika begitupun di antara momen tidak tepat adalah ketika suami sedang bersama teman-temannya. Tiba-tiba istri menasihati, membuka aibnya, ini juga tidak tepat. Maka pilih waktu ketika di rumah, ketika berduaan di kamar, pilih waktu yang tepat seperti itu, kemudian nasihati. Ingatkan suami dengan firman Allah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana Allah perintahkan Nabiullah Harun dan Musa agar menasihati Fir'aun yang merupakan sekeji-kejinya manusia, sejahat-jahatnya manusia, dengan perkataan lemah lembut. Kata Allah, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Fir'aun mau takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah perintahkan kepada
Fir'aun yang merupakan manusia paling jahat dengan cara lemah lembut. Apalagi saudaramu yang tidak sejahat Fir'aun dan engkau yang tidak sebaik Nabi Musa alaihi salam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup? Baik, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.